Baik, kita buka dari kitab kita Roma 8 ayat yang ke-26. Ya, Roma 8 ayat yang ke-26. Ya, kita membaca di tempat kita masing-masing dan saya membaca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, sekali lagi saya bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kita amin. Lihat di situ kata roh. Roh itu huruf besar. Berarti kalau roh itu R huruf besar, berarti adalah roh Allah ataupun Roh Kudus. Ya, roh sendiri. Jadi bukan roh kita atau bukan roh yang lain yang berdoa untuk kita. Ya, firman Tuhan jelas mengajarkan pada hari ini bahwa Roh Kudus yang ada dalam kita itu berdoa untuk kita kepada Allah Bapa. Ya, sebab kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana harus berdoa, kata firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 26 ini. Ya, kita flashback dulu Bapak Ibu, ketika zaman dahulu, ketika sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, ya, perjanjian lama, bahwa dulu ya umat Israel tidak bisa ya berdoa langsung kepada Tuhan. Ketika mereka datang ke rumah Tuhan, ya, atau ketika mereka menyampaikan doa-doa mereka adalah melalui seorang imam, ya, seorang yaitu imam yang penyambung lidah ataupun nabi, ya. Kita tahu zaman Musa, ya, ada Harun kakaknya sendiri. Nah, dan kemudian di zamannya bangsa Israel, yaitu ada suku Lewi, ya, yang uh, melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak bisa setiap orang ataupun bangsa Israel pada zaman itu langsung berdoa kepada Tuhan, harus lewat seorang imam, ya. Nah, dan imam itu adalah Allah sendiri yang memilih, bukan bangsa Israel yang menentukan. Itu adalah orang yang sudah dikhususkan oleh Allah, orang yang sudah dilayakkan ataupun dihunjuk oleh Allah sendiri sebagai penyambung lidah dari setiap bangsa Israel, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang kita pagi hari ini saya terkesan dengan firman Tuhan ini, ya. Sebegitu cintanya Tuhan itu kepada kita, ya. Yesus itu sebegitu besarnya kasihnya. Dia berdoa untuk kita, ya. Dulu saya tidak mengerti. Ya, saya pikir dulu apa yang saya jalani, apa yang saya miliki itu hasil doa saya, hasil usaha saya. Sayalah yang berdoa, sayalah yang berusaha, sayalah yang melakukan. Itu dulu yang saya pengertian saya. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan yang satu ayat ini, itu membuat hati saya, wow, Tuhan itu luar biasa. Yesus itu dahsyat, ya. Dia berdoa untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita berdoa juga? Itu. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengaku, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus atau Yesus sendiri berdoa untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita. Tapi apakah kita juga sudah berdoa?
Ya, nah, ini yang perlu kita sadari. Nah, kalau kita tidak menyadari ini, maka kita akan hidup sembrono, hidup semau gua, hidup ya bagaimana saya senang, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hati kita itu senantiasa, kata senantiasa itu terus menerus, tidak pernah berhenti, senantiasa berdoa untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebutuhan kita, itu luar biasa. Ya, katakan Bapak Ibu bersama dengan saya, Yesusku luar biasa. Ya, mereka ataupun Allah berdoa agar kita semua tidak ada yang binasa. Semua kita selamat. Semua kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur di hari-hari ini ya. Kita masih bisa sehat, masih kita bisa sekarang ini perayaan-perayaan Natal di mana-mana. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Ya, itu semua karena ada Tuhan, ada Roh Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang senantiasa setia berdoa untuk kita, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa tetap semangat, sehingga kita bisa tetap bergairah untuk mencari Tuhan. Jadi kalau kita mengerti ya, atau kita sadar bahwa Roh Kudus itu, Roh Allah itu berdoa untuk kita, maka kita setiap hari, setiap pagi akan bergairah datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, ini saya bersyukur Engkau berdoa buat saya, Engkau setia buat saya, Engkau mengasihi saya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita apabila kita benar-benar mengerti dan menyadari bahwa Roh Allah itu, bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita dan bekerja sampai hari ini. 24 jam satu hari dia tidak pernah berhenti berdoa, bekerja untuk kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu belajar ya, apa alasannya sehingga Allah itu begitu luar biasa, sehingga Roh Kudus itu begitu gigihnya, begitu semangatnya untuk setia terus berdoa kepada kita ya. Yang pertama, karena kita ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan di sana, saya bacakan untuk kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, amin. Bapak Ibu, ya, apa alasannya Allah sebegitu kekehnya, sebegitu bergairahnya berdoa untuk kita setiap saat, ya? Karena kita ini adalah ciptaan Dia yang paling mulia. Kita segambar dengan Allah, ya. Tadi sudah kita baca bersama, ya. Kita ini dibentuk, ya, diciptakan segambar dengan Allah, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, semua hanya dengan perkataan, jadilah langit dan bumi, semua jadi, jadilah terang, jadi. Hanya manusia yang langsung Allah menciptakan dengan tangannya sendiri, ya. Sehingga kita ini sebenarnya luar biasa. Allah punya rancangan yang luar biasa buat kita. Bahkan dikatakan tadi, ya, di ayat yang ke-26 itu, supaya, ya, kata supaya mereka berkuasa, ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah, serupa dengan Yesus untuk berkuasa atas bumi, Bapak Ibu. Wow, keren ya. Tapi apakah kita menyadari itu? Apakah kita sudah mengerti hal itu? Nah, mungkin kita bertanya, mana caranya? Nah, ya, saya belum dapat tuh. Kenapa? Ya, kenapa
kuasa itu tidak diberikan kepada kita atau kita tidak menyadari karena kita belum setia, karena kita belum taat akan firman Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini Allah ingatkan kita, ayo kita sadari bahwa Allah itu menciptakan kita sama dengan Dia, segambar dengan Dia, dan diciptakan untuk berkuasa, ya, untuk atas ikan-ikan dan binatang melata dan sebagainya yang ada di muka bumi. Tapi satu hal dikatakan, ya, tidak pernah dikatakan kita berkuasa untuk sesama. Jadi untuk hewan-hewan kita berkuasa. Oleh karena itu, apapun, dimanapun kita, otoritas itu ada pada kita. Tuhan sudah berikan dari semula sebenarnya. Tapi apakah kita menyadari? Apakah kita meminta kepada Tuhan? Apakah kita sudah mendapatkannya? Ini yang perlu kita sadari. Oleh karena itu kita harus terus semangat dan bersemangat mencari kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Allah sebegitu bergairahnya berdoa untuk kita, untuk hidup kita, ya? Karena dikatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar, ya. Tadi kita sudah flashback, ya. Kalau dulu setiap ada ibadah, bahwa di dalam mesbah ataupun di dalam gereja, kalau dikatakan sekarang, tidak semua umat boleh masuk, ya, ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi jemaat itu di luar, ya. Nah, yang hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam yang diunjuk oleh Tuhan ataupun yang sudah ditentukan oleh pemimpin bangsa Israel. Nah, tapi karena Yesus sudah mengalahkan semuanya itu, maka tidak ada lagi yang membatasi. Maka kemuliaan Allah itu dapat kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan kita bisa berdoa langsung, ya, kepada Tuhan. Tapi lewat. Nah, imamnya sekarang yaitu Yesus sendiri. Ya, di dalam Ibrani 17, maksud saya Ibrani 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia, maksudnya Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Wow, ya. Jadi Yesus itu menjadi imam, pengantara kita kepada Bapa di sorga atau pendamai kita kepada Bapa di sorga, itu sudah menyelesaikan semuanya. Jadi kalau dulu harus lewat imam, yaitu para nabi, para imam yang ditunjuk oleh Tuhan ataupun pemimpin. Tapi setelah Yesus menyelesaikan karya keselamatan yang disuruh ataupun yang ditugaskan oleh Allah Bapa, maka dikatakan semua melalui Yesus Kristus, ya. Sekali lagi dikatakan supaya Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi seluruh bangsa tidak dipilih, ya, bukan hanya bangsa Indonesia atau bangsa lain, Arab atau apa, tidak, tapi dosa seluruh bangsa. Jadi lewat, ya, karya keselamatan yang Yesus sudah berikan itu, maka dialah menjadi pengantara kita. Yesuslah menjadi imam besar kita untuk mendamaikan kita kepada Allah Bapa di surga dan mendamaikan setiap dosa-dosa kita. Ya, jadi jelas dikatakan tidak ada lagi imam-imam yang lain. Tidak perlu lagi imam-imam yang lain. Sebab Yesus sendiri sudah mengerjakannya dengan sempurna. Dengan kematiannya di kayu salib. Dengan kebangkitannya dia sudah mengalahkan segala maut, segala yang tidak berkenan di hadapan Allah.
maka Allah sudah memilih dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita sangat bersyukur ya, kalau kita menyadari, waduh, Yesus itu begitu setia menanti kita, begitu setia berdoa kepada Allah dikatakan tadi, dan setia juga untuk menemani kita agar kita tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan terus ya bersungguh-sungguh, terus akan bersemangat untuk mencari hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa? Ya, karena memang dikatakan di sebelumnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Ya karena kasihnya, karena cintanya yang luar biasa. Sampai nyawanya, anaknya pun diberikannya kepada kita. Sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, ya bicara Natal adalah bicara kasih. Ya, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Dia meninggalkan surganya, dia hadir ke muka bumi ini, dia lahir ya di kandang domba, di dalam palungan dikatakan itu karena cintanya, karena kasihnya yang luar biasa. Jadi kalau bicara Natal, kalau hari-hari ini kita bersuka cita, kita ekspresikan ya bahwa Allah itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan berusaha kita menjadi berkat buat orang lain. Lewat kehidupan kita, orang bisa mengalami sukacita. Lewat perkataan kita, orang merasa terbangun. Ya, lewat tingkah laku kita, orang bisa termotivasi. Ya, itulah yang Tuhan mau. Allah mau apa yang setiap kita kerjakan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah kita, Yesus kita, sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan buat kita bahwa segalanya dia kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita renungkan sejenak di dalam 1 tahun ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah merasakan atau kapan kita pernah begitu bersemangat atau kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan itu berdoa untuk kita. Tuhan itu menaruh sebuah kerinduan sukacita di dalam hati kita. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, saya pagi hari ini saya tutup kesaksian firman Tuhan dengan sebuah kesaksian ya yang berhubungan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya, di mana tadi dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu turut berdoa untuk saya, untuk Bapak, Ibu dan Saudara. Ya, sebenarnya kita tidak tahu berdoa. Kadang-kadang kita berdoa itu untuk kebutuhan kita saja. Tuhan, berikan kami hari ini dan itu, ini dan itu. Jadi kadang-kadang memang kita memperlakukan Tuhan itu sepertinya Tuhan itu sebagai pesuruh kita, ya sebagai asisten kita. Tuhan berkati ini, berkati itu, gitu ya. Nah, tapi kita sendiri tidak berdoa, kita sendiri tidak sungguh-sungguh, kita sendiri tidak datang kepadanya dengan kerinduan. Bapak Ibu, satu kali saya uh, mengalami ya bisa dikatakan ada masalah di dalam keluarga ya. Nah, ketika saya berdoa dan memang pada waktu Kemana Ibu Tiar? keluar ataupun mujizat yang bisa nggak kedengarannya. Shalom. Salam, salam. Ya, ya. Oh, Bu, tadi sempat hilang Oh setengah ya? menit. Oh Ya, gitu. Ya. 2 kali. Oh gitu ya. Berarti ini kali terlempar ya.
Baik, tapi saya nggak ini ya. Oke, baik. Bisa kedengaran ya Bapak Ibu ya? Ya, Siap, siap. ya kesaksian saya pagi hari ini satu kali saya ketika eh, membutuhkan sesuatu, ketika ada keluarga yang sakit, ya, kemudian pada saat itu saya sangat-sangat butuh dana. Nah, kemudian saya mencoba berusaha eh, mencari ataupun meminta tolong. Yang pasti biasanya kan kepada orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian saya tanya, saya bisa minta tolong nggak? Saya butuh dana sekian, saya mau keluarkan keluarga saya dari rumah sakit. Saya katakan, saya pasti bayar. Kasih saya tempo 1 bulan gitu. Nah, saya mempunyai saudara sepupu, eh, bisa dikatakan ya lumayan lah ya, mampu gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan saya itu tidak terkabul ya. Dan saya pikir nggak banyak yang saya minta, tapi saya pikir dia itu sanggup lah gitu. Nah, terus tapi dia katakan eh, tidak ada, dengan alasan ya saya baru bayar uang kuliah anak bla 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 gitu ya. Nah, terus ya agak sedikit kecewa. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan, saya minta tolong siapa? Karena besok gitu, besok saudara ini harus keluar dari rumah sakit, kalau enggak kan nambah lagi rekeningnya di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian saya berdoa, saya pulang ke rumah dari rumah sakit ini, saya bilang, ya kita berdoa saja. Itu kan, saya pulang ke rumah Bapak Ibu, tapi sepanjang jalan memang saya naik motor, itu saya sudah berdoa, saya penyembahan Bapak Ibu. Tuhan, saya mau menolong saudara saya. Saya tidak mampu gitu, saya tidak punya uang gitu kan. Nah, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Allah yang ajaib. Itu saja sepanjang jalan saya sampai nangis di perjalanan di dalam motor ini. Sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah Bapak Ibu, eh, seorang hamba Tuhan datang ke rumah. Datang ke rumah, langsung saya berpikir, wah ini kali jawaban dari doa saya gitu ya. Dengan senang, eh, kami bincang-bincang. Dia katakan, bagaimana dengan kabar saudara kita? Saya bilang, ya puji Tuhan Pak, besok bisa pulang. Tapi kami ada masalah, kekurangan dana sekian gitu. Nah, terus saya dekat dengan hamba Tuhan ini, sangat dekat. Nah, terus ya saya coba tanya sama saudara, tapi saya tidak dapat jawaban gitu. Nah, maksudnya tidak ada bisa menolong saya. Saya minta tempo hanya 1 bulan gitu. Nah, terus paling lama tapi paling lama. Akhirnya hamba Tuhan ini, oh iya, baik Bu. Udah selesai di akhir bincang-bincang. Baik Bu, katanya. Nanti semua pasti Tuhan sediakan. Gitu kan? Oh, saya berbunga-bunga Bapak Ibu. Wah, mungkin saya bisa ditolong sama Bapak ini gitu kan. Nah, mari kita berdoa gitu. Kami berdoa Bapak Ibu. Wah, hamba Tuhan ini bersemangat berdoa buat saya. Dalam nama Yesus katanya. Tapi di doanya itu dikatakan, "Eh, hamba tidak bisa menolong ibu ini, ibu Tiar ini katanya. Tapi sama seperti doa saya itu. Tuhan, kami punya Tuhan yang sanggup menolong dia gitu kan. Aduh, udah selesai itu amin. Amin. Dia pulang, permisi. Berarti tidak ada jawaban kan? Gitu. Oh, berarti bukan 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 itu gitu, bukan hamba Tuhan itu yang menolong saya atau memberikan, tapi dia sudah berdoa buat saya. Itu luar biasa. Nah, kemudian itu malam hari mau tidur saya berdoa lagi. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya. Besok pagi saudara saya itu harus keluar dari rumah sakit. Kalau enggak tambah rekening, nanti kami akan repot lagi. Gitu ya. Nah, karena kami harus juga mengurus siapa yang menjaga di rumah sakit. Ya. Nah, kemudian saya berdoa mau tidur. Nah, tapi memang sepanjang malam itu saya bilang, saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja.
Itu sepanjang malam itu saya sepertinya tidak tertidur. Hati saya selalu berdoa, itu lagunya aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, hanya seperti itu. Tapi saya tidak tahu juga alasan saya bersyukur itu tidak tahu. Tapi di dalam pujian saya, dalam hati saya itu sambil tidur saya terbangun ke kamar mandi pun itu terngiang-ngiang lagu yang tadi. Ku bersyukur Tuhan, itu lagu favorit saya banget. Ku bersyukur Tuhan. Dan ketika saya bangun, benar-benar sudah bangun pagi jam 5:30 Bapak Ibu. Tiba-tiba sepupu saya dari timur sana yang saya udah lama tidak pernah komunikasi dengan dia. Dia telepon. Kering-kering. Wah, begitu 5:30 udah pagi saya bangun. Saya lihat. Wah, itu saya gitu ya. Abang saya. Saya buka, saya angkat. Saya jawab, Shalom. Abang, apa kabar? Dia bilang, baik. Oh ya, saya dengar begini, begini, begini. Masuk rumah sakit, dia tanya. Saya bilang, iya bang. Saya bilang, langsung baru saya ngomong. Itulah bang. Kami butuh gini, gini, gini mengeluarkan dia. Tapi saya tidak punya nilai sebesar itu. Wah, langsung dia bilang, berapa lagi kurang? Tok, katanya. Nah, saya mau kerja ini. Saya lagi dalam mobil. Jadi kan kalau di timur sana ya, tempat Buli dia lalang, dia di Sulawesi. Itu kan 1 jam lebih ini dari kita. Jadi kalau sini 5:30, berarti sana 6:30. Dia bilang, saya sudah mau berangkat kerja. Saya lagi dalam kendaraan. Nanti kamu SMS-kan saja. Berapa nilainya dan kirim nomor rekening kami. Wow, itu saya langsung yes, yes, yes. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur. Wow, itu bagi saya nggak tahu deh mengucapkannya seperti apa. Itu saya tidak pernah komunikasi bertahun-tahun. Saya tidak pernah komunikasi dengan saudara saya itu. Tapi memang pernah dia sekitar 4 tahun yang lalu dia pernah sakit di rumah sakit RSPP Pertamina dan dia sedang dinas ke sini, dia mengalami vertigo dan pada waktu itu keluarga terdekat siapa gitu. Nah, mereka lihat di nomor handphone mereka yang ada di Jabodetabek, mereka telepon saya dan saya datang pada waktu itu. Nah, jadi itulah luar biasanya Tuhan kita itu. Jadi saya sangat-sangat percaya ketika hati kita bersuka cita, ketika hati kita dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu, bahwa Tuhan Yesus itu berdoa buat kita. Ya, saya sudah mencoba berharap kepada tadi 2 orang yang menurut saya itu hebat, menurut saya itu sanggup menolong saya, karena orang itu sudah bukan lagi setara dengan kita keuangannya, dia adalah sebuah pemimpin perusahaan BUMN. Ya saya pikir uang segitu, aduh, nggak ini. Tapi bukan dia yang bisa menolong saya, yang Tuhan siapkan untuk menolong saya. Nah kemudian datang juga hamba Tuhan. Saya berpikir karena dia bersemangat, dia bilang, ya Tuhan pasti sediakan busiagan, gitu ya. Wah, saya senang sekali. Wah, ini jawaban dari doa saya. Ternyata begitu berdoa, saya menyimak Tuhan sudah mempersiapkan orang untuk menolong ibu ini. Wah, itu mulai lagi saya sedih. Tapi tadi ketika roh kita, hati kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur, maka Tuhan sanggup menggerakkan orang untuk menolong kita yang sudah bertahun-tahun tidak pernah komunikasi, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Saya kata itu jadi mewek jadinya ya. Tuhan kita itu dahsyat, ya. Dan dia tidak bilang kamu harus bayar tanggal sekian, enggak. Langsung dikirim dan saya kirim benar langsung ditransfer sama dia, ya. Dan jadilah pulang saudara kami itu pada hari itu juga. Dahsyat pertolongan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya percaya kita juga pernah punya pengalaman yang sama. Bukan saja hanya soal tentang ekonomi, tapi ketika kita tersesat, ketika kita dalam tekanan, mari datang kepada Tuhan, terus connect dengan Tuhan, terus alami hadirat Tuhan, terus berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Aku tahu Tuhan tetap bersama dengan aku, tidak pernah meninggalkan aku. Berikan aku kekuatan.
berikan aku hikmat, berikan aku jalan keluar, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan sekarang untuk menghadapi masalah ketika kita menghadapi masalah. Nah, kalau itu kita sadari, Bapak Ibu, maka kita semakin cakap, kita semakin bergairah, kita semakin bersemangat. Masalah boleh ada, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji akan menyertai kita. Bahkan dikatakan pada pagi hari ini, dia begitu bersemangat, setia berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ya, untuk itu kita patut mengucap syukur. Ya, hanya Tuhan yang mengerti siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membantu kita. Dia akan menyiapkan orang untuk berkati kita. Demikian juga sebaliknya, Tuhan akan memakai kita juga untuk jadi berkat buat orang lain. Karena itu, mari buka pintu hati seluas-luasnya. Biarkan Roh Kudus bekerja sehingga kita bisa tetap berjalan dalam kendalinya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini semoga bisa memberkati kita. Tadi ada 3 hal, ya, apa yang membuat Allah, ya, begitu bergairah, begitu bersemangat, begitu setia berdoa untuk kita semua. Yang pertama, karena kita adalah ciptaan yang mulia, yang segambar dengan Dia, ya. Kita adalah menjadi wakil yang disuruh berkuasa di bumi ini, berkuasa untuk seluruh bumi ini, ya. Tapi ingat, bukan untuk sesama, ya. Oleh karena itu, yang kedua tadi, karena kita sudah punya imam besar, dan oleh karena cintanya yang begitu besar, mari lewat perayaan Natal, dimanapun berada, ceritakan kasih Tuhan yang begitu besar itu, ceritakan cinta Tuhan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat semangat hidup kita. Sehingga orang lain bisa merasakan, bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita benar-benar ada Yesus, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu berdoa, yang selalu setia, menuntun, dan senantiasa memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan,